Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa kelas 11 yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan kembali, menekankan kembali tentang bab pertama pada semester 1 tentang hakikat penciptaan manusia. Menurut Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Qur'an, ada dua fungsi utama penciptaan manusia di muka bumi ini. Ini harus ditekankan. Yang pertama, secara bersama-sama atas nama manusia, an-nas, siapapun dia, bangsa apapun dia, dimanapun dia dilahirkan, bahwa manusia itu adalah khalifatul fil ard, sebagai pemakmur bumi ini, sebagai yang berhak untuk mengelola alam raya ini, yang harus menjaga kelestarian alam ini. Yang kedua adalah sebagai hamba Allah yang harus mengerahkan semua aktivitas kehidupannya dalam rangka untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentang tujuan hidup manusia adalah sebagai khalifatul ard. Ini disampaikan oleh Allah ketika manusia belum diciptakan. Ini diabadikan oleh Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan malaikat sebelum Nabi Adam diciptakan, dan kemudian sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah pertama kali sudah bilang tujuan penciptaan Adam bersama kita manusia ini oleh Allah, wa iz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, jadi malaikat dikumpulkan semuanya, lalu Allah berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan di bumi adalah khalifah. Siapa khalifah itu? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Anak-anak sekalian, khalifah artinya bisa khalafah itu artinya yang datang belakangan. Itu makanya pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam itu dinamakan dengan khalifah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Kenapa mereka dibilang khalifah? Karena mereka datang belakangan setelah Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Tapi khalifah dalam konteks tujuan hidup manusia itu artinya adalah manusia itu bertujuan untuk memakmurkan alam raya ini, melestarikan alam raya ini. Bukannya menghancurkan, bukannya melakukan perusakan di alam raya ini. Anak-anak coba bayangkan, sekarang ini lebih banyak melestarikan alam atau lebih banyak yang merusak alam. Karena kita bisa lihat adanya erosi, adanya banjir, adanya penipisan lapisan ozon, kemudian adanya penurunan daratan dan justru laut yang naik, kemudian lapisan es yang sudah mulai mencair. Ini fenomena disebabkan oleh apa? Apakah ini manusia melaksanakan tugasnya sebagai khalifah atau justru sebagai mufsidah atau yang melakukan kerusakan di alam raya ini? Tapi yang penting kita ketahui sebagai seorang muslim, tujuan kita pertama adalah sebagai khalifatul fil ard, sebagai pemakmur muka bumi ini. Lalu yang kedua, tujuan hidup manusia ini yang disampaikan oleh Allah dalam surah Az-Zuriyat itu adalah sebagai hamba Allah yang harus selalu mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Artinya harus melakukan semua aktivitasnya dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya sebenarnya ibadah dalam Islam tidak punya arti yang sempit sebagai ritual khusus saja. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, ini adalah salah satu bagian dari ibadah. Tapi ibadah secara umum itu luas. Menurut Ibnu Taimiyah, ibadah secara umum itu adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mencari ridho Allah dan Allah mencintainya, maka itu dinamakan dengan ibadah. Jadi
belajar, masak, bekerja, berjalan ke masjid, makan, minum, asalkan itu diniatkan untuk ridha Allah, maka itu dinamakan dengan ibadah. Nah, makanya ibadah itu dibagi dua. Ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus adalah ibadah yang tata caranya, waktunya, tempatnya, dan ukurannya itu diatur oleh syariat, diatur oleh Al-Quran, dan diatur oleh hadis. Apa itu? Sholat misalnya. Ukurannya ada, tempatnya jelas, waktunya jelas, dan tata caranya juga jelas. Ada ruku, ada sujud, ada i'tidal. Tempatnya boleh di mana saja, tapi lebih utama di masjid. Waktunya ya ada zuhur, ada asar, ada maghrib, dan kemudian ukurannya jelas. Ya, yang namanya zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, ini yang dinamakan dengan ibadah yang khusus. Demikian juga dengan haji, sholat, zakat, dan ibadah puasa. Nah, ibadah yang dijelaskan tata caranya, tempatnya, waktunya, dan ukurannya, inilah dinamakan dengan ibadah khusus. Nah, ada ibadah yang tidak diatur tata caranya, tidak diatur waktunya, tidak diatur tempatnya, dan tidak diatur ukurannya, diserahkan kepada kita. Yang ini sepanjang kita niatkan untuk Allah, maka inilah dinamakan dengan ibadah. Makanya dalam Islam ibadah itu sangat luas. Kita makan, seorang muslim makan, non-muslim makan, ini dinilai beribadah atau tidak beribadah, makan ini sangat sederhana. Apabila seorang muslim makan karena Allah dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma barik lana, maka makannya bernilai ibadah. Tapi kalau sudah ketemu nasi, langsung makan tanpa baca basmalah, tanpa baca doa, maka dia tidak dinilai ibadah. Makanya ada 2 orang yang makan, satu baca basmalah, maka dinilai ibadah. Yang satu yang tidak membaca ibadah, tidak membaca basmalah, tidak dinilai ibadah. Kenapa? Ya karena dia tidak mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidurnya seseorang bisa jadi ibadah bagi seorang muslim apabila sebelum itu dia baca doa. Tapi kalau tidak membaca doa, ya sama saja dengan tidurnya kerbau, sama saja dengan tidurnya monyet, sama saja dengan tidurnya kambing. Begitu saja. Berlalu begitu saja aktivitas tanpa dinilai ibadah. Nah, kita umat Islam dituntut, dicamkan, disampaikan oleh Allah bahwa semua aktivitas kita ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuannya adalah untuk mengabdi, maka kita harus sesuaikan aktivitas kita dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, inilah penjelasan singkat, tapi inilah kesimpulannya. Bab 1 bahwa tujuan hidup kita ini pertama untuk khalifatul fil ardh, memakmurkan muka bumi ini, dan yang kedua adalah sebagai hamba Allah untuk mengabdikan semua aktivitas kita itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan bisa ditekankan dalam kehidupan sehari-hari kapanpun nanti sebagai seorang muslim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.